di Poli Podcast Yuli. Jadi kali ini kita kedatangan tamu nih guys. Siapa dia? Siapa tuh? Jarang-jarang. Banglan. Jadi guys, dia ini ketua KBMDA. Yoi. Gila, segan bang, segan. Oke, Salam siap. corona. Oke, jadi Jadi kita mau ngapain di sini nih? jadi aku mau tanya-tanya abang nih seputaran tentang Dayak, seputaran Oke. tentang KBMDA, kayak Oke. gitu. Boleh ya kan bang? Siap. Oke, siap, mantap. Mantap. Oke. Pertanyaan pertama nih bang, apa sih arti Dayak bagi abang? Apa hanya sekedar budaya atau hanya sekedar warisan gitu? Baik. Kalau menurut aku budaya Dayak ini merupakan rumah bagi aku, karena aku tinggal dan besar di sana. Kalau rumah itu kan identik dengan tempat tinggal, tapi suatu saat kita bisa pergi dari rumah itu, Iya. tapi nggak tahu kapan kembali lagi. Nah, itu juga budaya. Karena yang aku rasakan budaya itu semacam wadah di mana aku berkembang. Jadi apa yang terjadi dalam diriku sekarang itu adalah produk budaya yang telah aku jalani beberapa tahun dulu dari kecil sampai besar. Nah, khususnya ini budaya Dayak. Jadi kepercayaan, pola pikir dan sebagainya itu terbentuk di sana. Sehingga pada saat ini aku tinggal menyesuaikan diri dengan budaya-budaya yang aku kenal setelah aku dewasa ini. Tapi secara otomatis budaya-budaya yang aku pelajari atau yang aku hidupi mulai dari kecil itu nggak lupa. Jadi menurut aku budaya Dayak ini adalah rumah bagi aku. Yes. Berarti udah mendarah daging. Yap, gitu ya. benar, berdarah daging. Bisa dicek nih darahnya. Kayak mana? Pasti buka Dayak. Oke. Oke, pertanyaan kedua nih bang. Kan Dayak ini tentu banyak kebudayaannya, banyak pantangan, banyak harus yang dilakukan gitu kan. Jadi apa aja sih kebudayaan Dayak yang abang suka? Terus pantangan apa yang di budaya Dayak ini yang nggak masuk di logika abang gitu? Ya, tadi Yuli juga udah ngomong tantangan banyak, tapi setahu saya dan sepengetahuan saya budaya itu semuanya indah. Iya. Karena di dalamnya terdapat proses penyatuan antara keinginan, seni, dan seni itu banyak lagi, ada seni tari, seni musik dan sebagainya. Masalah pantangan dan sebagainya tuh yang tidak masuk akal bagi aku itu kalau teman-teman pernah melihat atraksi orang Dayak yang memotong-motong tangan tanpa keluar darah itu, aku sampai sekarang tidak mengerti itu bisa terjadi seperti apa. Tapi di balik itu semua pasti ada proses. Kita nggak tahu seperti apa mereka bisa mendapatkan hal itu. Tapi itu menjadi pertanyaan juga bagi aku sebagai orang Dayak. Karena dulu itu kegiatan tersebut dilakukan di ritual-ritual tertentu. Tidak seperti sekarang yang sering dipertunjukkan begitu. Kayak atraksi. Nah, kayak atraksi. Tapi itu aku nggak tahu apakah itu dilakukan dengan persyaratan atau tidak. Tapi ada salah satu istilahnya kepercayaan yang menarik bagi aku, yaitu ada istilah di dalam kebudayaan Dayak itu Posek Malek. Nah, Posek P-O-S-E-K Posek Malek. Nah, tapi di daerah-daerah lain di Pulau Kalimantan itu namanya beda-beda. Nah, Posek Malek itu apa? Jadi ketika kamu datang ke rumah orang, lalu kamu disuguhkan makanan atau minuman, kalau misalnya kamu tidak bisa makan atau minum tersebut, kamu cukup memegang makanan tersebut. Misalnya ini ada makanan ya. Lalu kamu bilang, yuk makan. Aduh, aku nggak bisa makan. Alasan kamu mungkin beragam ya. Mungkin kamu memang nggak suka makanan itu atau kamu kenyang. Tapi tidak bisa hanya ngomong seperti itu. Kamu mungkin megang makanannya, pegang gini, lalu gini, Posek Malek gitu. Oh, diginiin? Ya, digini atau dianukan ke mulut gitu. Hanya megang piringnya atau gelasnya atau apanya begitu. Oh, kayak gini baru aku. Iya. Itu udah nggak boleh. Nah, ketika kita tidak melakukan hal tersebut, itu dipercaya akan membuat kesialan. Bagi saya yang ditawari, itu namanya kompunan. Kompunan. Ya. Tadi Posek Malek. Nah, Posek Malek. Ketika kita tidak Posek Malek, nanti kompunan. Kompunan itu apa? Jadi ketika misalnya udah terjadi kan, pulang aku di jalan kecelakaan misalnya motor nabrak kucing atau apa, oh ini kumpulan makanan tadi ini kayaknya nih karena aku nggak. Nah, nilai apa yang bisa diambil dari situ?
menghormati. Oh, iya. Menghormati. Menghargai. Menghargai. Apa yang dihargai? Ada dua, makanan dan manusia. Makanan itu kan kehidupan. Jadi makanan itu kan complicated. Makanan itu complicated kan, dari nasi, sayur, daging dan sebagainya. Lanjut. Kalau di Atmajaya nih kan, abang kuliah di Atmajaya nih. Ya. Sekarang kan udah ada tuh namanya komunitas KBMDA dan abang ketuanya. Memandang komunitas ini tuh seperti apa bang? Hanya sekedar komunitas atau kayak hanya untuk mengerjakan proker-proker atau abang anggap ini keluarga gitu? Oke, baik. Yang pertama, aku sebagai orang perantau itu bersyukur bisa bisa melanjutkan pendidikan di Atmajaya. Terima kasih Atmajaya. Atmajaya Yogyakarta. Mengapa bangga? Pertama, kita menyadari bahwa di kampus kita tercinta itu berasal dari berbagai daerah. Nah, terus dari fenomena atau dari kenyataan bahwa banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah ini, kampus memberi ruang untuk kita tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah. Bukan hanya daerah dekat, tapi daerah secara luas, misal dari Pulau Kalimantan, Pulau NTT, Pulau Papua dan sebagainya ya. Jadi di Atmajaya itu mereka membuat komunitas-komunitas yang berasal dari beberapa daerah tersebut. Ada 4 kalau nggak salah. Nah itu, aku bersyukur kampus memberikan ruang untuk para mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah ini untuk setidaknya memiliki wadah untuk berkumpul, karena pasti susah karena sibuk dengan kegiatan kampusnya masing-masing, dan kita nggak tahu, biasanya ketika kita sudah berada di luar itu susah untuk mempertahankan kebudayaan dan dan nilai-nilai yang berasal dari daerah kita, karena udah terkontaminasi sama nilai-nilai atau cara pandang orang-orang di kota ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, aku bersyukur dan aku memandang KBMDA ini sebagai keluarga, seperti yang kata Yuli tadi ngomong, karena kepanjangan dari KBMDA keluarga besar mahasiswa Daya Atmajaya. Nah, kenapa bukan komunitas? Karena kalau komunitas itu kurasa nggak mempunyai ikatan yang kuat, yang tidak terlalu solid. Iya, kalau komunitas itu kan mereka mempunyai tujuan tertentu. Kalau keluarga memang ada tujuannya, tapi untuk mencapai tujuan itu bukan menjadi prioritas utama. Yang diutamakan adalah kebersamaan. Misalnya teman susah kuliah dan sebagainya, kita bantu dan sebagainya. Nah, aku merasa KBMDA ini merupakan wadah untuk saya dan teman-teman khusus yang berasal dari Kalimantan untuk menjalin relasi yang lebih dekat supaya bisa sama-sama berjuang berkuliah di Jogja. Oke, siap. Itu sih. Kan ini lagi masa pandemi nih. Yoi. Kita semua online. Di masa pandemi seperti ini, apa aja sih kendala abang sebagai ketua untuk memanage anggota, atau tantangan apa aja yang abang hadapi di masa pandemi untuk mengatur komunitas ini, dan solusinya tuh gimana? Perlu dicatat bahwa komunitas ini sebenarnya basicnya adalah membantu promosi budaya juga ya. Jadi biasanya kalau sebelum kita online itu ada kegiatan-kegiatan yang pentas seni segala itu ya, Atmajaya biasanya mengutus komunitas-komunitas ini untuk mewakili kampus untuk mengisi acara gitu. Atau misalnya ada seminar apa begitu, kami diminta untuk mengisi acara menarik dan sebagainya. Tapi nggak hanya seperti itu, kami juga membuat acara di Atmajaya juga bisa tentang kebudayaan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu kan sangat seru kita kerjakan ketika offline. Ya, dan ada euforianya. Nah, ketika online sekarang ini, saya sendiri bingung mau ngerjakan apa begitu untuk kegiatan-kegiatan ini. Tapi puji Tuhan, karena saya basicnya ilmu komunikasi, komunikasi coy. Jadi saya memanfaatkan media-media bukan harus utama ya, media sosial itu untuk mempromosikan budaya. Jadi kami menggunakan kanal YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Karena selama ini tidak digunakan, kalau menurut aku ya, tidak digunakan secara secara maksimal gitu. Bisa dibilang kayak nggak hidup lah sosial media. Iya. Nah, lalu di program aku ini ya, aku mencoba untuk memanfaatkan teman-teman dalam tanda kutip itu yang berada di Kalimantan untuk menggali informasi apa aja yang bisa kita share lewat media sosial.
Sehingga walaupun tidak ada pentas seni dan sebagainya, orang bisa melihat gitu. Tentang komunitas ini. Komunitas ini dan kami mempromosikan budaya gitu. Jadi misalnya nih Bang, di anggota KBMDA ini adalah kayak anggaplah satu anggota, dia ini kayak malu-maluin kan sering nih Bang di TikTok gitu kan, ada yang malu-maluin kebudayaannya gitu, nanti bilang kayak buat maluin kebudayaan ini aja kayak gitu. Lah ternyata orang gini kan, misalnya adalah orang Dayak yang malu-maluin gitu Bang. Tapi masuk dalam komunitas KBMDA. Masuk dalam komunitas KBMDA. Nah, Bang nih sebagai ketua melihatnya itu gimana gitu? Kalau aku ya melihatnya begini ya. Tentunya kan gini, ada tercipta persepsi masyarakat, orang Dayak ternyata gini ya, gitu. Ya. Aku kembali lagi ke orangnya, misalnya begini. Jadi ketika misalnya ada anggotaku yang melakukan hal-hal yang misalnya merugikan, entah itu merugikan komunitas atau merugikan kampus pada lingkaran yang lebih besar, ya aku balik lagi ke dia. Sebenarnya itu yang dia lakukan ini sebenarnya tujuannya apa begitu kan? Biasanya ada orang-orang yang memang ingin diperhatikan tapi dengan cara-cara yang mungkin tidak normal begitu, sehingga dia bisa mengangkat image-nya menjadi tinggi, tapi yang dia lakukan caranya salah. Nah, itu cara pandang aku. Sehingga apa? Sehingga ya kembali lagi tadi, aku yang menjadi setidaknya motor bagi mereka itu, mewadahi mereka supaya mereka tuh melakukan hal yang benar untuk mengangkat image mereka begitu. Contoh terutama dalam promosi atau mengenalkan budaya Dayak. Karena ya aku nggak bisa melakukan apa-apa, karena kan aku hanya sebagai teman. Jadi begini, aku di KBMDA sebagai ketua, tapi aku melakukan kerja aku di situ sebagai aku anggap diriku teman dengan mereka. Karena kan kita sama-sama kuliah, maksudnya ya nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang lah istilahnya begitu. Hanya sama rata. Hanya mereka mempercayakan aku untuk mengatur, mengkoordinir mereka saja begitu. Nah, sehingga ya kembali lagi aku akan ajak ngobrol dengan dia, apa sih sebenarnya yang mau kamu tuju dengan kegiatan atau dengan aktivitas yang kamu lakukan ini. Kalau misalnya kamu mau ini, ayo kita kerjakan sama-sama aja gitu. Karena kita agak ngeri gitu dengan kondisi media sosial di Indonesia saat sekarang gitu. Bukan hanya untuk budaya aja, sebagian besar digunakan itu keroyokan biasanya juga. Nah, keroyokan sampai udah langsung hapus akun gitu. Jadi agak ngeri lah. Jadi untuk teman-teman jangan sembarangan menggunakan media sosial. Oke? Tahan jari Anda, tahan pikiran Anda supaya media sosial Anda itu aman. Benar nggak? Benar. Oke, itu sih dari aku. Ya, segitu dulu guys podcast hari ini. Terima kasih atas undangannya ke kosnya Yuli. Apa tadi nama podcastnya? Poli. Itu terus lupa. Poli. Podcast Yuli. Poli. Itu Poli. Tolong. Oke. Buat emosi. Ya, pokoknya kayak gitu ya guys. Kita ketemu di podcast berikutnya. Semoga informasi yang aku berikan ini membuat kalian semakin terpacu untuk membaca juga ya. Jadi walaupun udah banyak yang kami ceritakan, tapi membaca itu penting. Sehingga jangan lupa kunjungi Instagram KBMDA. Alamatnya adalah @KBMDA. Oke. Guys, bukan KMBBA, KBMDA. 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 Oke. KBMDA. Oke. Bye guys. Thank you.